4 tahun kemana aja? Dibiarin. Semasa Firly, ya kan, kok jalan di tempat. Sekarang ngegas, jangan Harun udah mati. Ya kalau saya kan belum gitu kan. Atau mungkin bukan dia bersembunyi, tapi ada yang menyembunyikan. Kalau itu jelas lah, dari mana uangnya dia. Harun Iya. Masiku bukan konglomerat. Harun Masiku nggak sendirian. Dia pasti bersama-sama dengan orang yang melindungi dia. Dan orang yang melindungi dia, mungkin juga Harun Masiku ya, tentu juga akan mengupdate pemberitaan. Yang menyembunyikan Harun Masiku percaya orang ini. Karena ya dia percaya kenapa? Karena saya yakin dia masih hidup ya, Harun Masiku. Kalau misalnya dia nggak yakin sama orang-orang ini, pasti akan takut. Dikasih makanan, takutnya racun. Iya. Ya kan? Tadi disebutkan, apakah ini kakap mas? Kasus ini teri suap menyuap. Ciri-ciri teri gitu ya. Hanya 600 juta. Tetapi ternyata efeknya dahsyat. Penyidik tidak akan melakukan penyitaan handphone kalau dia tidak mempunyai informasi bahwa ada sesuatu di handphone tersebut. Entah itu percakapan, entah itu gambar, entah itu petunjuk, entah itu chatan, voice note, atau ada video dan sebagainya. Saya nggak pernah menemukan buronan korupsi itu ngumpet di gorong-gorong, tidur di terminal, pasti di apartemen, ya kan, atau townhouse. Sekarang klaster. Saya pernah menangkap koruptor ya. Ternyata begitu ditangkap, dia sedang ngopi di salah satu kopi yang ada di dekat Bundaran HI. Sahabat Kompas.com bertemu lagi bersama saya Tatang Kuduko. Saya Vittorio. Di acara Kelas White Kompas.com gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Hari ini kita akan nampolin isu yang lagi rame beberapa waktu belakangan ini soal buronan berapa hari ya? Buronan kelas apa ya? Kelas kakap, Mas? Kelas apa ya? Ya karena nggak ketangkep-tangkep ya, ini agak sulit ini berarti ya, statusnya mengerikan nih. Soal Harun Masiku ini jadi ramai lagi karena kemarin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga dipanggil sebagai untuk dimintai keterangan lah oleh KPK. Vito, hari ini kita akan membahas itu sama siapa? Kita kedatangan Mas Yudi Purnomo Harahap. Ini mantan penyidik KPK di era keemasan ya. Era keemasan. Emang sekarang era pelak atau perunggu. Yang atau timah yang 3 triliun. Yang sayangnya yang kemarin kedepak ini friend ya. Iya, bukan kedepak. Kali ya. Iya, di depak ya. Aduh, salah. Rame-ramean TWK itu sih. Ini kurang berwawasan Pancasila sih. Iya. Ini baru mulai udah pinggir jurang banget. Iya. Tapi ideologinya apa, Mas? Pancasila dong. NKRI harga mati ya. Aduh. Ya, kan akal-akalan aja itu. Aduh. Buktinya kan kita keluar dari KPK kan, lihat KPK sekarang. Nah, itu dia. Iya. Nah, Mas. Ya. Itu langsung tanyain lah. Langsung kemarin kita lihat Mas Hasto ini. Nanti dulu saya biasa jadi penyidik nanyain orang, kenapa saya diperiksa begini? Iya, kita lagi latihan jadi penyidik juga. Bagaimanapun kan KPK punya masa depan. HP saya jangan disita ya. Aman. Nanti saya laporin Dewas. Komnas HAM. Nanti saya bikin Anda kedinginan. Oh gitu. Ya, jangan pergi. Alat lo pergi. Ya. 1,5 jam. Aduh. Jadi nanti 1/2 jam kosong aja nih isinya. Sorry. 10 menit ngelaba. Mas, kemarin Mas Hasto dipanggil sama KPK setelah waktu itu terakhir, kalau nggak salah terakhir kan 2020 ya? Iya. 2020 sekarang dipanggil lagi. Gimana Mas melihatnya? Apalagi kan ini juga ya Mas Hasto dipanggil lagi setelah Pak Firly juga udah tidak ada gitu. Ya memang semua bisa dilihat dari dua perspektif ya. Tentu perspektif yang pertama ya perspektif politik, bahwa ini ada politis nih. Apalagi katanya Pak Hasto lagi kritis-kritisnya. Ya kan? Tetapi perspektif yang menurut saya lebih banyak ada perspektif penegakan hukum. Yang ya ini juga menurut saya kesalahan KPK juga. 4 tahun kemana aja? Dibiarin. Semasa Firly, ya kan, kok jalan di tempat. Sekarang ngegas. Apalagi kita tahu ada penyidik tambahan ya, yang dulu
pernah di 2020 nggak masuk sprindiknya Harun Masiku, sekarang kemudian menangani, yaitu AKBP Rosa Purwobekti ya, dan langsung ngegas lagi kan. Jadi menurut saya justru ini masing-masing akan rugi nih ya terhadap kasus ini kalau nggak tuntas. Ya kalau nggak tuntas, Harun Masiku ditangkap, kemudian siapa saja yang terlibat lainnya dalam perkara pokoknya kan suap ya kepada komisioner KPU saat itu ya, yang ternyata udah bebas bersyarat. Dan kita semua terkejut gitu kan. Harun Masiku belum ketangkap, ininya udah bebas ininya bersyarat. sudah bebas. Ya. Dan ingat loh, kalau andai kan saat itu Harun Masiku juga ketangkap ataupun menyerahkan diri, bisa jadi sekarang dia udah bebas, udah kembali hidup normal. Daripada dia bersembunyi, nggak ya bersembunyinya kalau buronan korupsi Mas ya, pengalaman saya nggak pernah menemukan buronan korupsi itu ngumpet di gorong-gorong, tidur di terminal, ya kan, pasti di apartemen, ya kan, atau townhouse, sekarang klaster, ya kan, nah, karena kan keamanannya lebih bagus gitu ya, jadi makan enak, ya kan, ber-AC gitu ya, jadi koruptor kalau buron pasti hidupnya enak. Dan ini menarik ya, tadi disebutkan apakah ini kakap, Mas? Kasus ini teri ya? Suap menyuap, ciri-ciri teri gitu ya. hanya 600 juta, tetapi ternyata efeknya dahsyat. Harun Masiku sampai saat ini nggak ketemu, dan biaya untuk Harun Masiku selama 4 tahun ini biaya ngumpetnya mungkin lebih banyak dari biaya suapnya, ya kan? Suapnya 600 juta waktu itu ya. Iya kan? Enggak sih. Iya benar-benar. Iya kan, biaya loh ngapain? Ya kan, harusnya dia bisa hidup normal. Ya kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika KPK memanggil Pak Hasto, ya kan, itu kan baru sebagai pas saksi. Ya jadi ya menurut saya B aja. Ya kan? Kan udah keluar-keluar. Wah, kami akan datang ini kooperatif dan sebagainya. Kok tiba-tiba sekarang berubah? Ya kan? Melaporkan penyidik ke sana kemari dan sebagainya. Yang bagi saya memang ya penyidik dilaporkan sebuah hal yang biasa ya. Tetapi sebenarnya ya itu kan upaya untuk mempreser penyidik. Anda dilaporkan nih, ya kan, ke Dewas, ya kan, di Praper, bahkan ke Komnas HAM, ya kan, kemarin. Tapi ya saya pikir itu biaya juga gitu kan. Ya emang tuh resiko penyidikan. Namun kan dari situ kan bisa kelihatan kooperatif atau tidak kooperatif. Dan masyarakat melihat, ya kan. Andai kan yang datang biasa aja, kemudian diperiksa, kemudian mana HP-nya, ya udah kasih aja, ya kan, sita, kemudian pulang kompers, ya sudah, ya kan. Kalau begini kan justru yang bikin gaduh, ya pihak dia gitu ya. Itu yang menurut saya. Ingat loh Mas, penyidik tidak akan melakukan penyitaan handphone kalau dia ya tidak mempunyai informasi bahwa ada sesuatu di handphone tersebut. Ya, entah itu percakapan, entah itu gambar, entah itu petunjuk, entah itu chatan, ya kan, entah itu apalagi mungkin ada voice note, ya kan, atau ada video dan sebagainya. Yang diduga kan sudah disampaikan oleh pihak KPK kan bahwa penyitaan itu terkait dengan upaya untuk mengejar Harun Masiku. Ya, jadi nggak sembarang penyidik menyita, nggak ugal-ugalan, nggak asal-asalan. Buktinya formilnya juga diberikan berita acara, kan diberikan berita acara penyitaannya, dan itu dijadikan bukti. Jadi ketika saya melihat bahwa itu dijadikan bukti ke Dewas, ada itu orang udah dikasih kok. Iya, terus berita acara di mana? Apalagi gitu kan? Nah, kita tahu bahwa ketika dikatakan bahwa ini politis, ya banyak juga yang misalnya dipanggil kayak Pak Anies zaman dulu. Atau Caimin. Ya kan juga dipanggil, B aja. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika penyidik yang memeriksa Pak Anies atau Caimin pun tidak mempunyai informasi terkait handphone mereka berdua, nggak disita handphonenya. Benar nggak? Jadi Mas, saya kenal Rosa Purwobekti, ya kan? Udah berpengalaman dia menyidik, Kasatgas lagi, nggak kaleng-kaleng. Perkara yang tangani ada IKTP, ya kan? Kemudian SCL kemarin, beliau yang memimpin gitu. Jadi nggak mungkin iseng nyita handphone. Kepo kan buat apa? Ngumpetin itu mah ngumpetin kalau iseng. Lagi pula kan ketika handphone itu disita, itu kan kemudian akan di forensik ya, digital forensik gitu. Ya kan pasti yang akan digunakan adalah yang terkait dengan
perkara. Mm-mm. Nggak mungkin yang lain-lain. Apa misalnya karena dia adalah sekjen, Ya. ya kemudian yang digunakan yang wah apa kait dengan kegiatan politik, enggak lah, ngapain gitu kan. Saya juga udah 14 tahun waktu itu di KPK kan, ngapain juga kita itu gitu. Pokoknya cuma cari yang berkaitan sama Iya. That's kasus. right. Tapi Yang chat sama wartawan juga enggak. Bahaya juga. ya juga ketahuan. Iya. Ya. Aduh, makin ngeri sedap nih. Ya. Baru berapa menit nih? Baru 5 menit ya. Baru 5 Seberapa- menit. Tapi seberapa penting Mas Ya. itu untuk membuka titik terang gitu Mas? Karena ya walaupun kita bisa mengasumsikan penyidik udah punya indikasi awal nih Ya. bahwa ada informasi di situ. Tapi seberapa Keterangan. penting itu akan membuka titik terang karena ini kan kasusnya juga udah dibiarkan Ya. 4 tahun gitu Mas. Udah berapa 4 tahun ya? Itulah. Ya kita harapkan bisa epic comeback gitu ya. Oke. Bisa oke, ketangkep Harun oke. Masiku ya. Bisa jadi mungkin ya diharapkan ya. Kalau dulu pengalaman kan saya biasa menyisir dari orang terdekatnya dulu. Mm-mm. Ya, entah itu Hmm. keluarga atau yang punya prospek bisnis. Kita tahu bahwa sebelum Hasto dipanggil ini kan juga ada beberapa kali dipanggil orang yang lain kan. Ya. Bahkan KPK mengatakan sebelumnya ada 3 orang ya. Mm-mm. Yang dipanggil juga gitu kan, baru Hmm. kemudian Hasto. Artinya kan dari 3 orang yang saksi ini kan ada keterangan-keterangan yang semakin mengkerucut Ya. gitu, yang kita harapkan bisa dapatkan. Terkadang Mas mencari buronan itu kadang-kadang kita dapat ini ya, dapat ilham gitu ya. Bukan ilham orang ya, dapat ilham gitu kan, Wangsit. wangsit gitu ya. Wahyu. Dari hal-hal yang kecil. Ya, misalnya Oh. ketika menggeledah kok ada brosur apartemen misalnya. Gitu. Oh, ternyata emang dia tinggal di situ. Ya kan, diumpetin di situ. Kok ada misalnya foto kolam renang, ya kita cari kolam renang itu di mana. Ya jadi macam-macam lah. Atau kok ada orang suka membawa makanan ke suatu tempat. Jadi macam-macam. Makanya kan ketika mengejar buronan, ada beberapa hal yang digunakan. Ya, pertama itu orang, surveillance gitu ya. Mm-mm. Ya, kemudian yang kedua teknologi. Oke. Nah, itu penting ya kan. Jadi 2 ini saling melengkapi gitu kan untuk Oke. mencari buronan. Nggak kayak sekarang kok diumumkan gitu kan, katanya sudah tahu titiknya gitu kan. Kemudian seminggu akan loh, Mas, kalau saya udah dapat hari ini ada petunjuk misalnya di apartemen A, detik ini kami tim berangkat ke sana. Ya kan? Langsung segera. Walaupun nggak langsung menggerebek ya, kita harus on dulu. Ya. Ya kan? On itu artinya melihat langsung. Bisa jadi kita di sekitar apartemen tersebut atau kita cek CCTV. Nah, baru kemudian ketika ada orangnya. Jadi bahkan kita 7 hari 7 malam di apartemen tersebut. Kalau emang ada petunjuk ya kita di situ. Ya, bukan Sampai kelihatan bener fix Betul. ya, fix ya di sana. fix di situ. Bukan ngomong gitu ya. Nah, Nah, kalau ngomong ini berarti bisa lari tuh. iya. Bisa kan jadi Jadi waduh, Nah, waduh, saya dicari juga- lagi gue nih. ketahuan nih, geser ah. Geser satu kamar berikutnya ya. Kayaknya dicarinya jauh padahal cuma geser pindah kamar. Itulah. Tapi saya pernah menangkap koruptor ya. Heeh. Ternyata begitu ditangkap, ya kan, dia sedang ngopi di salah satu kopi yang ada di dekat Bundaran HI. itu kan dekat sama KPK gitu kan. Starling Mas, Starling. Ya enggak. Koruptor kan Kita. jangan Mas, kita jangan memakai pikiran kita Aduh, dengan iya. koruptor. Beda, Ini beda. tolong Bro. dibilangin, Mas. Ngopi jongkok. Iya, Tolong dibilangin. masih belum culture-nya belum sampai lah. Itulah Ya, yang tadi saya katakan, nggak ada koruptor dia tidur di terminal buronan Harun Masiku. Enak banget ya. Tiba-tiba atau di emperan toko. Ya. Jadi begitu tokonya buka, dia keluar. Nah, tokonya tutup dia tidur di situ lagi. Nggak ada, ya kan? Nggak Pasti ada. enak lah pokoknya. Betul. Pasti enak. Dan begitu kita tangkap, di situ kita cek di mana lokasi apartemen juga dekat KPK, gitu kan? Jadi Oh, jadi selama Ya. ini dia dekat KPK gitu kan? ya. Bahkan karena dia di tinggi ya, kadang-kadang saya bikin jokes nih, wah jangan-jangan dia untung dia nggak nyari yang view ke KPK gitu kan, Ya. jadi dia bisa ngeledek gitu kan, gue di sini selama ini kan. Tapi masih kalau misalnya kayak kemarin akhirnya diumumkan kemarin ya Iya, sama siapa Pak Alexander Marwata ya. Alek Ya. ya. Itu kemudian hal-hal kayak gitu tuh jadi ini nggak sih Mas, menimbulkan kecurigaan juga nggak sih, atau artinya gini, loh ini kan orang belum ketemu ya. itulah. Tapi ketika dia kan beberapa kali sebenarnya disebut ya ya, sama KPK tuh ini dicari, Iya, iya. sudah dilacak. Kenapa nggak langsung Action. silent aja eksekusi gitu? ya kan saya bilang selama ini kan juga kita
silent. Mm-mm. Sunyi, sedap, sunyi, senyap, kedap, rahasia. Ya. Velox et exactus gitu kan. Tapi ya kalau seperti ini kan ingat loh, Harun Masiku nggak sendirian. Dia pasti bersama-sama dengan orang yang melindungi dia. Dan orang yang melindungi dia, ya mungkin juga Harun Masiku ya, tentu juga akan mengupdate pemberitaan. Ya kan sekarang bisa baca online cepat. kompas.com apalagi paling cepat gitu Iya, kan. iya. Ya kan? Langsung Kasus ya kan? notif. Notif ya kan ya. langsung wah Harun Masiku udah tahu titiknya. Ayo kita pindah Iya. berbondong-bondong. Dan saya pikir orang-orang yang menyembunyikan Harun Masiku percaya orang ini. Karena ya dia percaya kenapa? Karena saya yakin dia masih hidup ya, Harun Masiku. Kalau misalnya dia nggak yakin sama orang-orang ini pasti akan takut. Dikasih makanan takutnya racun. Iya. Ya kan? Dia pasti percaya sama orang ini. Dan gini ya, saya kan mencoba memprofiling ya, walaupun seadanya ya terkait dengan Harun Masiku ya. Dia adalah orang yang mempunyai cita-cita kok saya lihat. Dia bercita-cita sehingga kemudian dia mempunyai effort untuk kuliah di luar negeri. Ya kan? Kemudian ya lulus, kemudian dia berprofesi profesional. Kemudian dia juga pengen menjadi anggota DPR. Artinya dia kan pengen menikmati hidup di dunia juga. Gitu kan, yang kelihatan orang. Loh, ya kan jadi anggota DPR kan terhormat, dihormati orang. Loh, sekarang dia menghilang. Ya, orang pun mungkin mau kapan dia mau menghilang. Ya, kalau misalnya terus-terusan masih gini, justru menurut saya juga kerugian buat Pak Hasto selama Harun Masiku hilang, gitu kan. Ya, terus aja dibawa-bawa. Orang kadaluarsa kasus korupsi lama kok. Akan diseret terus. Diseret terus. Ya, jangan salahkan gitu kan, diseret terus gitu. Jadi, saya pikir ini juga beban ini ya ada juga di KPK, ada juga di pihak-pihak lainnya gitu kan untuk menemukan Harun Masiku biar selesai. Padahal Mas ya, sebenarnya kalau saya pakai ide saya yang paling sederhana, Harun Masiku udahlah keluar melihat ya teman-teman yang lain juga udah pada bebas bersyarat gitu kan. Dia keluar, dia ngomong nggak di penyidik diperiksa, dia nggak mau tanda tangan BAP, dia nggak mau ngasih keterangan juga nggak masalah. Ya kan? Udah, saya nggak mau terang, saya diem aja, saya nggak mau tanda BAP, udah gugat di pengadilan saya diem aja, gitu kan? Saya menutup, ya kan? Walaupun saya adalah kotak Pandora terhadap yang lain, saya tutup. Ya, saya nggak ngomong apa-apa. Mau paling maksimal pun, saya pikir nggak ada orang korupsi dia memberi suap loh. Ya, Hukumannya lebih ringan. Ya kan? Dia pemberi ya. Pemberi, bukan penerima aja udah bebas bersyarat. Ya kan, kalau nggak salah berapa tahun? 6 tahun atau berapa ya? 7 tahun kan harusnya, tapi 4 tahun bebas. Iya, karena 2/3 kan, dapat PB. Artinya ya kalau dia taruhlah 2 tahun, karena 5 tahun itu udah maksimal lah ya. Itu menyuapnya berat banget. Pasti udah puluhan miliar, ratusan miliar kan. Kalau ini kan masih di bawah, ya kan? Artinya kalau dia 2 tahun aja dia udah bebas dan hidup kembali normal. Makanya saya bilang, apakah Harun Masiku ini nggak mau hidup normal kembali seperti masa-masa lalu? Orang sekarang toh koruptor aja bisa nyalek begitu bebas penjara. Dalam 5 tahun apa lagi? Ya kan bisa menjadi, kalau dia terpilih menjadi anggota dewan yang terhormat. Ya kan, setelah walaupun dulu adalah koruptor gitu. Jadi saya pikir sekarang ini rugi ketika orang buron. Hukumannya juga nggak ada yang berat. Iya. Tapi malah capek juga, dia nggak bisa menikmati hidup. Nah, nggak bisa ini, atau mungkin bukan dia bersembunyi, tapi memang ada yang menyembunyikan. ya kalau itu jelas lah dari mana uangnya dia. Harun Masiku kan bukan konglomerat. Saya pernah menangkap bersama tim ya konglomerat gitu ya. Ya dia punya uang. Ya kan, ya istilahnya kayak no limit gitu kan. Artinya ya kalau itu jelas. Ya ini aja dia nyuapnya aja ala kadarnya 600 juta gitu kan. 600 juta. 600 juta doang. Tapi Mas Yudi, akhirnya dengan situasi yang kita lihat hari ini ada beberapa fakta ya. Misalnya katakanlah tadi fakta yang tidak bisa terhindarkan adalah udah 4 tahun nih KPK belum bisa menangkap Harun Masiku ketika misalnya dulu sekelas Nazarudin aja ketangkep gitu kan. Jauh lagi. Jauh gitu kan, keluar negeri jauh dan lain sebagainya. Artinya wajar di sini ketika misalnya publik netizen menganggap bahwa memang Harun Masiku ini kaitannya sama satu backingan besar kekuasaan gitu. Dan kalau udah kayak gitu, memang seperti itu nggak temuannya dulu ketika masih di KPK, bahwa sesulit apa sih Mas sebenarnya proses menangkap Harun Masiku ini, dan sebenarnya kerasa kental nggak nuansa politiknya dalam proses pencarian Harun Masiku itu?
secara materi kan saya tidak terlibat ya Mm-mm. dalam OTT Mm-mm. ataupun juga dalam proses penyidikan. Namun ketika itu saya menjadi ketua wadah pegawai KPK Ya. dan juga penyidik juga. Hmm. Jadi saya bisa tahu gambaran suasana kebatinan saat itu. Pertama, bagaimana penyidik yang menangani ya kasus biasa di KPK kalau kita ikut dalam penyelidikan, penyidik jadi penyelidik untuk ikut OTT, dia nanti akan menangani. Karena Oke. dia sudah tahu kasus itu dari Dari awal. awal. Ya kan? Mm. Mm-mm. Kok ini tiba-tiba diganti? Mereka nggak nangani. Oke. Gitu kan. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ya Rosa ini dipulangkan ya ke Polri. Ke Polri. Padahal dia masa dinasnya masih lama. Kan dulu kita ingat masih 4 tahun ya. Ya. Ingat kan dulu KPK Ya, 4 tahun, 4 4 tahun, 2 tahun ya. Hmm. Masih lama untuk yang periode pertama. Ya kan kok tiba-tiba Firly memulangkan. Kemudian Mabes bilang, wah kami nggak merasa narik. Ya kemudian mengirimkan surat pencabutan bahwa dia tetap di KPK, nggak digubris. 2 kali padahal, nggak digubris. Ya kan, sampai Rosa kemana-mana, ke ombudsman, ya kan keberatan gitu kan. Mengajukan keberatan gitu. Ya artinya kan ini ada apa? Ya kan, kok sampai kita tahu bahwa Rosa kan salah satu yang ada di PT IKA saat itu. Ya, saya nggak akan masuk ke situ gitu ya. Tapi yang jelas ini kan nggak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, kenapa kok dia yang dipulangkan? Kenapa nggak penyidik yang lain? Ya kan? Seperti itu. Jadi itu menurut saya. Akhirnya kan gaduh kemarin. Akhirnya Polri mengatakan tetap di sana. Akhirnya KPK kalah. Ya KPK akhirnya tetap mempekerjakan Rosa ya sebagai penyidik. Tapi kan dia udah nggak menangani Harun Masiku. Baru kemarin saya ini juga, wah ternyata Rosa gitu kan yang meriksa Udah Hasto. kembali lagi. Kembali lagi Dia kan. lagi yang di Udah, berarti kan pimpinan percaya sama Rosa. Ya kan emang dia penyidik yang menurut saya bagus kualitasnya. Gitu kan. Kalau misalnya nangani kasus besar udah biasa. Ya kan. Apalagi mungkin kasus SCL sudah selesai ya. Maka kemudian dia bisa fokus di kasus yang ini. Bagi saya kasus ini ya tadi saya katakan tentu aroma-aromanya ya tentu persepsinya bisa beda-beda ya. Tetapi sebenarnya itu semua bisa terbantahkan kok kalau misalnya dituntaskan. Ingat loh ya, kita tahu Harun Masiku kan kemarin kemudian nama Sekjen Partai PDIP ya. Sebenarnya kan ini suatu hal yang selalu dikait-kaitkan ya. Karena apa? Karena kasus ini nggak tuntas. Ingat loh, KPK sendiri kan jangankan Sekjen. Ya, ketum aja pernah partai. Ya kan? Ada beberapa ketum loh. Ya, misalnya dulu ketum PKS, ketum P3, ketum Golkar, ya kan? Apa namanya? Mereka juga yang penting KPK transparan dalam menanganinya. Ya. Kemudian tidak berlarut-larut supaya ada kejelasan juga gitu kan. Ini gimana nasibnya gitu kan? Kalau emang nggak bersalah, katakan nggak bersalah. Ya. Ini yang menurut saya KPK harus cepat. Kalau enggak, kita gaduh nih sekarang. Wah ramai dipanggil. Ya tentu ada praduga bersalah juga dong. Pak Hasto masih saksi gitu kan. Oh iya. Ya betul penting gitu ya. Tapi kan kemudian tiba-tiba KPK diem aja nih. Apa kalau bahasa anak game AFK gitu kan. AFK. Sebulan, 2 bulan nggak ngapain. Nanti kan Desember udah mau pilkada tiba-tiba panggil lagi. Wah, kalau saya juga itu nggak setuju gitu kan. Kelihatan banget ya kalau gitu. Kalau itu kelihatan, makanya Terlalu saya kelihatan minta ya. ya ini udah manggil nih. Ya, jangan sampai kehilangan momentum. Ya untuk membuktikan ya Kak, terlibat atau tidak terlibat. Itu ini bagus sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sepi lagi. Wah, saya nggak kebayang lagi apa yang disematkan kepada KPK gitu kan dari masyarakat. Karena sebenarnya masyarakat ya biasa kok misalnya pejabat kena tangkep gitu biasa. Yang nggak biasa adalah ketika banyak kecurigaan. Kalau ada kecurigaan 1, 2, 3 mungkin nggak. Dulu ada OTT ketua partai waktu mau pemilu pun juga nggak masalah masyarakat. Ya kan buktinya ada dan cepat dituntaskan. Langsung bawa ke pengadilan, langsung Terbukti disidang. pula. Iya terbuka. Cepat langsung. Cepat. Kalau ini kan semua di ruang gelap. Karena ini kan proses penyidikan. Ya kan nggak rahasia. Ya kan kita baru tahu, wah ternyata emang ini kelakuannya nerima duit ketika jaksa membaca dakwaan. Ya kan jadi gitu. Jadi menurut saya ini akan jadi pisau bermata dua buat siapapun, ya kan? Bisa membelah KPK sendiri gitu kan? Kalau misalnya KPK ya tidak ini ya, tidak secara cepat untuk menuntaskan ini. Jadi saya nggak suka kalau misalnya dibilang
Yalah kami calling down dulu loh. Anda udah melanjutkan loh setelah 4 tahun. Iya. tiba-tiba calling down gitu. Wah, saya Ente yang dengarkan- panasin ya, Iya, masa iya, ente iya, calling down kan gitu. Itulah. Gitu kan. Gak tanggung jawab ya. Jawab. Mas, tapi tadi kan Mas Yudi juga nyinggung soal PT IKA, walaupun Mas Yudi bukan yang langsung menangani langsung, tapi Ya. saat itu cerita-cerita antara pegawainya gimana sih Mas waktu di PT IKA itu terhadap kejadian saat mau OTT tapi nggak jadi itu? Ya kalau saya kan berarti saksi di auditu gitu ya. Iya, sebagai Yang saksi penting- di audit tuh. Jadi kalau Iya, iya. di pengadilan nggak digunakan ya. Iya, iya. Tapi ya Karena ini bukan pengadilan. Tapi ya, saya pikir sudah banyak membahas tentang PT IKA ya. Mm-mm. Bagi saya sih ya, bahwa ya penyelidik maupun penyidik ya aman semua gitu ya. Bisa keluar dari situ misalnya kan. Nah, jadi itu aja sih menurut saya lah. Apa namanya? Sekarang ya saya nggak tahu ya, mungkin situasi sudah berubah gitu kan. Artinya semenjak Firly nggak ada di KPK, mungkin KPK udah punya keberanian lagi gitu kan, setelah terpendam gitu kan untuk mengusut kasus ini. Tapi memang sekali lagi bahwa ini kan juga sebenarnya kalau pimpinan KPK saat ini punya malu ya, punya moral hazard, ini kan beban mereka. Ingat loh, 6 bulan lagi mereka akan berganti, Iya, mereka akan Pansel ganti. udah ada. Iya. Loh, Ya. pimpinan yang berikutnya ya bisa jadi dia udah nggak fokus ke sini. Dia udah punya bagaimana cara KPK begini. Dia udah punya visi misi tersendiri. Iya. Dia punya misi sendiri juga. Punya gitu kan? prioritas yang beda juga nanti. Punya prioritas yang beda. Iya. Jadi kalau 6 bulan ini nggak diselesaikan oleh mereka, ya tentu apa namanya ya kasus ini akan hilang begitu aja. Tapi kembali lagi saya katakan ya bahwa kasus ini tidak akan tuntas sampai Harun Masiku ketangkap. Ya, jadi ya nanti tiba-tiba setahun depan nggak ada perusahaan saksi, tahun depan diperiksa lagi bisa jadi, ya kan? Ya, nggak ada jangka waktu Nggak Nggak soalnya. ada Iya, jangka nggak ada waktu. ininya. Tapi saya percaya bahwa kalau KPK sudah apa namanya seperti sekarang, ya tentu mereka akan menuntaskan. Tapi memang yang beratnya adalah untuk perkara pokok, dia baru perkara pokoknya penyuapan ya, Ya. dia baru bisa ya melebar kemana-mana. Bahasa kita adalah pengembangan kasus gitu kan. Kalau Harun Masiku ketangkap gitu. Dan ya walaupun banyak juga yang mengatakan, wah apakah Harun Masiku, jangan Harun Masiku udah mati gitu kan? Ya kalau saya katakan belum gitu kan. Karena kalau misalnya Harun Masiku mati ya atau meninggal, ya harusnya kita udah lihat jenazahnya gitu kan. Jadi selama dia belum kelihatan jenazahnya, saya katakan dia masih hidup. Apalagi ya apa namanya, ya nggak ada temuan orang hilang gitu kan, yang mirip Harun Masiku kan. Jadi Ya, masih ya, hidup ya, lah ya. menurut saya. Cuman ya perlu effort kerja keras karena KPK udah kehilangan momentum. Titik psikologis mencari koruptor itu adalah di awal ketika dia melarikan diri menurut saya 100 hari gitu dia melarikan diri ya kan. Ketika kenapa? Karena gini, sebenarnya koruptor itu buron hal yang biasa lah. Walaupun penjara itu enak gitu kan bagi koruptor ya. Jangan coba Mas penjara ya kan. Tapi psikologis mereka nggak mau 1 hari pun di penjara. Ya. Walaupun mereka bisa membeli kemewahan Di gitu dalam kan, penjara di dalam tersebut. penjara, tapi mereka nggak mau sebenarnya. Nah, jadi psikologis mereka untuk kabur tuh hal yang biasa. Disitulah penyidik harus mempunyai taktik dan strategi menangkapnya. 100 hari itu titik psikologis. Begitu 100 hari udah lewat, sampai setahun, maka penyidik mengandalkan informan-informan yang bisa memberikan informasi. Gitu. Dan saya juga banyak kok yang koruptor yang 1 tahun lah ya. Tapi psikologis paling titik puncaknya setahun kok. Ya kan? Karena dia juga nggak betah. Masa dia Dalam misalnya kesenian hanya main terus, PS iya. aja gitu kan. Kan nggak bisa kemana-mana. Di dalam kan. Ya kan bisa gila juga di dalam ruangan apartemen dia nggak bisa. Sama aja kayak di nggak penjara bisa. juga. Iya, di penjara Sama juga. heeh. Gitu. Jadi ketika sampai 4 tahun, ya kan, wah benar-benar bagaimana menyisir satu-satu, ya kan, membaca lah melihat lagi teman-temannya, melihat lagi saudaranya, keluarganya, ya kan, rekan kerjanya pun juga mungkin udah entah kemana, Iya. gitu. Emang ini agak yang sulit, tapi ya saya selalu mengatakan bahwa ya kejahatan itu pasti meninggalkan jejak, buronan pasti meninggalkan jejak. Buronan itu kan juga kayak kita juga lahir, ya kan jadi bayi, jadi anak-anak, punya teman, punya keluarga, ya
punya rasa afektif lah. Artinya Sayang. masih Nah, bisa jadi dia ada Melihat. keluarga, ya kan? Saya masih menunjukkan bahwa ya coba dicek dulu keluarga gitu kan. Kan Harun Masiku juga punya keluarga, dia punya Ya. ayah ibu misalnya, dia punya saudara, dia punya istri, ya kan? Itu yang kemudian ya kecuali kalau emang Harun Masiku, tapi saya lihat Harun Masiku kan bukan orang yang jago sekali yang dia punya Licin ya. kayak Intel, Iya. ya kan yang dia menghilang dari dunia gitu dia kan. tahu ilmu-ilmu intelijen. Intelijen gitu kan. Ilmu goib. Ilmu Ya, gaib. ilmu gaib. Dan dia udah Hilang. gak peduli lagi sama keluarganya. Enggak lah. Dia pasti Ya, kangen momen-momen ketika dia wisuda, ketika dia ya kan Ya. itu momen yang enggak kita aja kalau tugas seminggu aja udah kayak apa? Ya kan ke daerah ya kan. artinya Mas Apalagi- Yudi berarti kalau dengan situasi tadi kerumitan dan momentum yang udah lepas itu, Ya. Mas Yudi masih melihat masih mungkin ini ditangkap seberapa besar peluang? masih karena gaduh. Kenapa? Karena iya, gaduh maksudnya? Karena gaduh kan harusnya kan B aja sebenarnya semua ini. Ketika dipanggil, udah dipanggil. Oke. Jadi ketika gaduh ini, ya kan, saya lihat justru ini adalah secerca harapan. Ya, Mbak, untuk bahwa Harun Masiku bisa ketangkep gitu. Kalau enggak, orang akan biasa aja. Ya kan, nggak akan ada pelaporan-pelaporan. Ya kan, nggak akan ada kegaduhan. Nggak akan ada statement, kami sudah tahu titik lokasi. Ya kan, itu nggak ada. Itu kan, karena sekali lagi, koruptor ya ketika dia buron ya ada satu titik ya di mana dia akan jenuh dengan pelariannya. Nah, di situ ya kan, disitulah kita harus bisa menemukan. Nah, sekarang Rosa pun juga pengalaman lah. Saya beberapa kali bersama dengan dia juga gitu kan menangkap buronan dan dia cekatan gitu ya. Jadi saya yakin di tangan dia bisa ketangkep ini Harun Masiku. Cuman saya pikir kita butuh ketenangan gitu kan dalam menangkapnya karena tadi saya katakan udah kehilangan momentum lama gitu ya dan mungkin dia sedang berpindah tempat. Nah, ketika berpindah tempat ini ya kita harapkan juga dari masyarakat ya juga melihat ada kecurigaan-kecurigaan juga gitu kan. Walaupun ya kadang-kadang juga ya ketika di apartemen gitu ya masyarakat ataupun petugas ataupun ini ngelihat dia berkali-kali masuk apartemen keluar apartemen kadang-kadang nggak ngeh juga ada juga gitu kan karena cara paling koruptor itu untuk dia mengkamuflase wajahnya itu biasa pakai topi, Pakai masker. manjangin rambut. Nah ini nih. Coba kalau dipendekin. Iya. Jangan-jangan Saya, jangan saya. Mirip juga. Enak aja lu. ya, gitu kan. Aduh. Ini fotonya aduh yang gitu loh ya. Pakai kacamata lagi kan. Kacamata. Kacamata. Itu pakai kacamata, berewokin gitu kan. Wah, itu keren banget sih. Kalau lu Harun Masiku gila banget sih, keren banget. Tapi terlalu ketahuan kalau gue. Mungkin lu. Film banget Karena malah. jauh banget bedanya. Itu susah banget, Indonesia belum ada teknologinya malah. Iya kan? Mas, tapi perlu dicekal juga nggak sih, Mas? Kayak Oh. ya tentu aja nih kan karena gaduh pasti Ya. dia juga nyadar. Wah, Kemarin gua kan keluar negeri ya. pimpinan KPK udah ngomong ada permintaan dari penyidik untuk mencekal, tapi mereka menunda ya, belum menyetujui ya. Ya saya pikir ya penyidik kan punya alasan untuk tadi untuk menyita, Ya. untuk menggeledah, termasuk untuk mencekal. Mm-mm. Ya jadi penyidik itu surat cekal itu kan mereka wah ini perlu dicekal nih. Kenapa sih dicekal? Karena takut melarikan diri ke luar negeri atau pergi ke luar negeri sehingga ketika diperiksa dia nggak ada. Nggak ada. Ya, nah kalau seperti itu kan penyidik akan membuat surat draftnya ya, ditandatangani diparaf oleh penyidik, kasatgasnya ya, kemudian direktur penyidikan, jenjang ke deputi, baru ke pimpinan. Nanti Oh, pimpinan ini akan pencekalannya Hasto tuh. Pencekalannya Hasto atau Harun? kalau Harun mah udah Harun DPO. udah. Asto. Hasto. Hasto ya kemarin kan udah sampaikan ya. Nah kemudian ketika sampai ke pimpinan draftnya tersebut, ya pimpinan kan berlima itu kan kolektif kolegial ya. Ya. Itu kemudian akan memberikan pandangannya, ya. Ya, ketika misalnya ternyata nggak disetujui ya bisa apa kan? Karena pimpinan itu kan yang tertinggi di KPK, pemimpin tertinggi. Jadi surat-surat pencekalan mereka melakukan kalau mereka tidak mengatakan menunda ya sudah, gitu kan. Tapi setidaknya ya dari penyidik sudah ada effort ya bahwa mereka merasa perlu untuk mencekal Hasto. Ya. Gitu. Dan saya pikir pencekalan juga hal yang biasa Biasa. sih karena kan 6 bulan lah ya kan masa pencekalan tersebut gitu. Tapi ya setidaknya kan Pak Hasto tahu lah bahwa dia
ternyata akan dicekal. Jadi ya kita berharap ya Pak Hasto nggak keluar negeri gitu kan. Ya. Ketika nanti dipanggil KPK lagi dia hadir gitu kan. Oke lah, memang mungkin pertimbangan pimpinan KPK bisa jadi takut gaduh juga gitu kan. Ya, sehingga ketika penyidik mengajukan surat cekal mereka ya menunda gitu ya. Nah, tapi ya bagi saya ya itu teknis lah ya. Yang penting bagaimana ketika dipanggil hadir. Ya kan? Karena pencekalan ke luar negeri sebenarnya efektif gitu kan. Ketika diduga yang bersangkutan itu sering ke luar negeri gitu kan atau berupaya untuk luar, karena akan susah tuh kalau orang udah di luar negeri. Wah, udah negara lain. Kemudian hukumnya juga beda. Udah beda seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan titipan ini, Mas. Dari produser ini. Bagaimana pengaruh revisi Undang-Undang KPK, pimpinan bermasalah dan penyingkiran pegawai terhadap pemburuan Harun? Wah, itu. Faktanya jelas. Sangat signifikan. Karena apa? Harun nggak ketangkep. Nggak ketangkep. Ya udah itu. Ini yang nanya udah tahu Iya. kan jawabannya sebenarnya. Bertanya tapi sudah tahu jawaban. Nah, Iya. Kedua pertanyaan berikutnya nih. langsung digeser. Cawapres ya. Iya. Cawapresnya Harun lah ya. Iya. Ada harapan nggak atau Ganjar sama aja nih? Nah, karena seleksi Karena- capim ya habis ini. wah ya. iya ada. Sebenarnya tadi sempat disinggung juga kan waktunya Ya. tinggal 6 bulan sebenarnya Iya. kan. Waktu ya yang bisa kita harapkan benar-benar lah gitu. Iya. Tapi Mas lihat kemarin kan nama panselnya udah diumumkan. Mas. Lu jangan mancing gua. Ente tanya ini dulu. Betul. Artinya seberapa penting KPK Eh. kemudian yang masa jabatan sekarang untuk benar-benar merampungkan menuntaskan di 6 bulan ini. Tapi ini beda. Lo ini apa? Punya ide sendiri. Oh, Iya. bisa ya? Heeh. Oh, berarti bagus dong. Berarti kan Bagus, ini bagus. nggak Menolak keluar. disetir. Betul, Ya, menolak disetir. disetir. Betul, Bisa ini disetir saya. independen. Independen Itulah yang dan harusnya terpercaya. betul. Oh ya, pas ya. Itulah yang harusnya dilakukan oleh pansel gitu ya. Iya. Tapi itu nanti ya. Nah, sekarang kita Kepancing juga dia. Kepancing juga. Kalau saya nggak memancingkan diri kan Oh, bisa. memancingkan Ya, diri. tapi sekali lagi Gimana, bahwa ya saya pikir kalau emang Harun Masiku ketangkep ya prestasi lah buat pimpinan sekarang gitu kan. Tapi kalau nggak ketangkep ya jadi catatan buruk kan itu aja. Ya kan? Ya. Walaupun nanti ketika mereka sudah tidak menjabat, Harun Masiku belum ketangkep, ya udah biarin aja, saya akan melanjutkan hidup saya juga gitu kan. Karena ya udah nggak ketangkep, bukan pimpinan KPK lagi gitu kan, nggak punya kewenangan. Nah, Ya. seperti itu. Iya, ini bisa jadi ini toh berarti Cok. Nanti apa namanya? Pansel itu nanti ketika melakukan pertanyaan tuh apa yang Anda akan lakukan untuk menangkap Harun Harun Masiku? Masiku. Wah, Wah, sampai itu. Spesifik. keren itu. Salah Ini jawab, kasus. gagal. Coret gitu kan. Salah coret. Kita berharap ya gitu ya, bukan malah yang paling nggak spesifik yang dipilih. Hati-hati ini bahaya. Itu doang. Itu doang gitu. Gawat nih. Gawat. Ini dikat berapa puluh menit nanti nih. Aman. Ya. Oh, Satu. Langsung. Siap. Jadi Oke. gimana soal pansel tadi? Oke, pansel. Ya kan nama sudah diumumkan ya. Ya. Ya kita mengkritisi orang-orangnya juga percuma gitu kan. Toh mereka juga saya lihat sudah bekerja juga gitu kan. Ya. Sudah mengumumkan ya tanggal berapa? 26 sampai 15 Juli kalau nggak salah, 26 Juni sampai 15 Juli. Kemudian juga sudah ketemu dengan beberapa organisasi ya, baik itu NGO, kampus gitu kan. Ya kalau saya sih pansel ini baru kelihatan kerjanya. Ya dimulai dari ketika mereka menyeleksi administratif ya para pendaftar. Oke. Ingat loh, isinya kan orang-orang yang menurut saya nggak kaleng-kaleng lah. Ya. Ya kan, apalagi mereka bilang nih, mereka tahu bahwa ini akan jadi beban buat mereka memilih pimpinan KPK di saat KPK lagi krusial begini kan. Yes. Menurut saya justru saat ini KPK kan lebih banyak kontroversi dibandingkan prestasi memberantas korupsi. Cakep nggak tuh, ya kan? Yes. Ya kan? Nah, Ya, itu ya. menurut saya pansel, kalau misalnya ternyata begitu tahap administratif, begitu sampai saat berikutnya, misalnya tahap berikutnya adalah tes tertulis gitu kan, kemudian sampai nanti dipilih 10, ternyata di antara seleksi tersebut masih ada orang-orang yang bermasalah, ya kan? Oh, mereka tuh ada ketua PPATK loh di sana, Ya. ada kepala BPKP loh sebagai Ya. ketuanya. Artinya mereka sudah tahu lah orang bermasalah siapa, ya kan, yang mendaftar kan langsung di cross-check Ya. sama anak buahnya kan, di cross-check, kamu Cross-check profiling. mana nih, Oh, data? ternyata ini rekening gendut, Pak. Ya. Nah, ini asetnya nggak wajar, Pak. Wah, ini punya masalah etik, Pak. Ya. Dan kemudian masyarakat bisa mengakses. Jadi kan
ada yang masyarakat bisa tahu kejahatannya, ada yang enggak. Ya. Nah, kalau misalnya yang masyarakat tahu aja mereka tetap meloloskan, misalnya cari di Google, cari nama ini X, wah ternyata dia begini-begini, masih diloloskan, wah udah agak berat gitu kan. Udah pudar lah Jangan- harapan kita gitu. Iya, pudar lah, ya kan. Masa kita berharap hal-hal yang nggak bisa diharapkan, kita sama pungguk merindukan matahari, salah bulan. Itu Indonesia emas 2045 Harun Masiku belum ketangkap. Itu friend bisa jadi itu. Jadi Kacau. cemas itu. dong, bukan emas. Bukan emas itu. Jadi ya itu, kalau misalnya dari situ kelihatan mereka tidak berani mencoret ya. Ya, kalau mengatakan independen nggak berani mencoret untuk apa? Jangan mengulangi kesalahan yang lalu. Kesalahan yang lalu kan juga sama nih. Mengundang rapat dengar ya kan, apa namanya hearing semuanya kan, mendengar masukan. Sampai demo-demo loh kita, nggak didengar masukannya. Ya kalau sekarang kalau hanya formalitas itu yang lalu juga. Sekarang bukan hanya butuh orang yang mendengar, bukan butuh orang yang pansel-pansel yang hanya mau untuk ya apa namanya melakukan ayo kami berikan masukan tapi tidak menjalankan. Sekarang butuh pansel yang tegas. Ya, memilih siapa gitu kan? Jangan ya titipan. Ya, dan pansel ini kan udah dipilih oleh presiden. Ya kan? Ya, harusnya mereka independen, ya kan? Mereka ditugaskan oleh presiden untuk memilih 10 yang nanti akan dibawa ke DPR. Yang kita harapkan, sekali lagi ini harapan idealis gitu ya. 10 ya. Harap dulu yang paling murah Paling berharap. murah. Oh ya, berharap ya. Paling murah. 10 itu ya orangnya bagus semua. Sehingga siapapun yang terpilih di DPR, ya ketika mereka sudah terpilih kemudian 5 orang disumpah, ya mereka sudah bisa membebaskan diri bahwa ya walaupun saya dipilih oleh semuanya anggota DPR, ya misalnya sebagai ketuanya ya saya sudah lepas dari mereka, saya akan bekerja secara independen begitu. Tapi baik lagi semua itu akan ketahuan di awal. Ya, jadi ketika di awal saja sudah ternyata banyak yang lolos, orang-orang bermasalah yang mendaftar, ya itu pasti akan apa namanya di KPK 5 tahun ke depan lebih, karena saya 5 tahun ya, dulu kan 4 tahun. 5 tahun ke depan akan jadi ya seperti apa gitu kan. Karena nggak bisa juga kita bilang, lu jangan orang-orang bermasalah jangan apa namanya jadi pimpinan KPK. Lu orang mereka bermasalah karena ingin jadi pimpinan KPK gitu kan. Kan kadang-kadang kita aja yang bersih aja gitu kan, takut gitu kan. Wah, kalau jadi pimpinan KPK ya kan. Ya, ini kok orang bermasalah mau ya karena memang ingin nutup itu bisa jadi. Jadi ketika benar kan, ketika dulu Firly ditolak, ya kan, benar yang terjadi sekarang, malah dipilih jadi ketua, ya kan, malah yang jadi KPK berantakan. Dan kalau misalnya akhirnya terpilih nanti orang yang bermasalah, ya sudah, jadi sekarang bermasalah kuadrat yang terjadi. Dan saya takutkan ya lebih, kan sekarang sudah banyak isu KPK akan dilebur dengan ombudsman, KPK akan dibubarkan misalnya, kalaupun tidak dibubarkan sangat minimalis sekali gitu kan. Bahkan kemarin ada yang mau revisi lagi. Undang-undang Ini aja udah lemah. Ya Tuhan, ini mau revisi selemah apa lagi nanti? Loh, saya nggak percaya. Dulu juga ngomongnya revisi memperkuat. Itu yang teriak-teriak melemahkan itu omong kosong gitu kan. Ternyata benar, melemahkan. Hancur lebur. Jadi ketika sekarang ada yang mau revisi lagi kemudian mengatakan ini memperkuat, waduh, kepercayaan udah habis. Gimana bisa percaya? Jadi ya menurut saya mau diapain lagi gitu kan. Tapi kembali lagi ya benar tadi ya kita hanya punya suara. Ya kan? Harapan ya kan? Idealis gitu menuju Indonesia Emas 2045. Jernihkan harapan. Jernihkan harapan. Jernihkan harapan, tangkap Harun Masiku. Ini hitam tulisannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aku tadi ngeri nih hitam-hitam apalagi berkabung belum ditangkapnya Harun Masiku gitu kan. Iya, itu mang itu. Tema kita hari ini kan ada di sebelah lu Harun outfitnya. Tapi jangan jadi cover podcast kita kan. Jadi Harun Masiku sama gambar dia. Dua gini. Sebutkan 5 perbedaan. Ingat nggak dulu buku tulis SD? Sebutkan 5 perbedaan gambar. Ya begitulah. Terima kasih Mas sudah bergabung dengan kita pada pagi hari inilah ya. Biasa dulu lah. Morning person banget ini. Semoga Harun Masiku melihat ya ini cuma canda-candaan, nggak dicari, jadi stay aja biar aman daripada pas geser malah ketangkep. Inti geser malah ketahuan warga ya. Sono. Iya, udah di situ aja gitu ya. Gitu. Terima kasih sahabat Kemas.com, semoga tercerahkan semuanya.
termasuk Harun Masiku. Ya gitu, saya Tatang dulu toh. Saya Vittorio. Terima kasih, ketemu lagi, tetap ngegas dan tetap nampol.